I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes. Bank Sumut adalah salah satu bank di Indonesia dengan nama perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang berkantor pusat di Jalan Imam Bonjol nomor 18 Medan, Sumatera Utara. Berikut adalah gambar PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, kantor pusat Bank Sumut yang berada di Medan. Jenis, publik atau badan usaha milik daerah. Industri jasa keuangan, didirikan 4 November 1961. Kantor pusat, Medan, Indonesia. Wilayah operasi, Sumatera Utara, Batam, DKI Jakarta, Riau. Toko kunci, Hadi Sucipto, PLT Direktur Utama. Merek, Tabungan Smart. Situs web, www.banksumut.co.id. PT BPD Sumut atau yang lebih dikenal dengan Bank Sumut adalah sebuah bank pembangunan daerah bersifat devisa didirikan pada tanggal 4 November 1961. Bank Sumut dibentuk dengan status perseroan terbatas. Bank Sumut kemudian dialihkan menjadi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD pada tahun 1965 sebelum dikembalikan statusnya sebagai perseroan terbatas pada tahun 1999. Bank Sumut termasuk dalam jajaran Bank Pembangunan Daerah yang memiliki aset terbesar. Saat ini asetnya telah mencapai 27 triliun dengan dukungan 200 unit kantor yang terdiri dari kantor cabang utama, kantor cabang, cabang pembantu, cabang unit mikro, kantor kas, serta payment point. Dengan cakupan wilayah kerja hingga Batan dan DKI Jakarta atau cabang Atrium Senen, cabang Melawai, dan cabang Cideng. Untuk mendukung layanan syariah sejak tahun 2004, Bank Sumut juga telah membuka unit usaha syariah yang saat ini telah memiliki 18 kantor cabang dan cabang dengan aset telah mencapai 1,5 triliun. Dalam rangka mendukung layanan jasa perbankan kepada masyarakat ATM, Bank Sumut juga telah tergabung dengan jaringan ATM bersama dan Prima, Bank Card Malaysia, pembelian pulsa, pembayaran listrik, air, dan berbagai macam jasa perbankan lainnya. Berikut tentang produk serta kelebihan-kelebihan dari Bank Sumut. Yang pertama, konvensional. Berikut penjelasannya. Kredit retail, kredit multiguna. Sekilas mengenai kredit multiguna. Kredit yang diberikan kepada perorangan yang memiliki profesi sebagai PNS, CPNS, pegawai tetap, PPPK, tenaga honor, kepala desa, kepala lingkungan di dinas atau instansi atau lembaga atau BUMN atau BUMD atau BHMN atau koperasi pegawai atau perusahaan swasta dengan sumber pengembalian kredit dari penghasilan yang diterima pegawai tersebut setiap bulannya. Berikut keuntungannya. Pertama, jangka waktu sampai dengan 15 tahun bagi PNS. Yang kedua, di-cover oleh asuransi jiwa, PHK, dan kredit. Yang ketiga, pemotongan asuransi dilakukan langsung ketika pembayaran gaji. Keempat, undian KMG berhadiah setiap bulan dan semester. Persyaratannya, SK PNS atau salah satu SK golongan terakhir. Yang kedua, syariah. Data unit usaha syariah, tabungan smart, IB Makbul. Sekilas mengenai tabungan Smart IB Makbul. Tabungan Smart IB Makbul adalah produk tabungan khusus Bank Sumut UUS dengan prinsip wadiyah damana yang khusus diperuntukkan untuk setoran haji dan merupakan untuk menaikkan haji. Produk ini terkoneksi secara online dengan aplikasi Siskohat untuk mendapatkan porsi dan pelunasan BPIH. Berikut keuntungannya. Pertama, bebas biaya administrasi.
Kedua, setoran awal yang ringan. Ketiga, nasabah mendapatkan perlengkapan haji bagi yang berangkat ke Tanah Suci. Keempat, langsung mendapatkan nomor porsi haji apabila sudah sesuai dengan syarat untuk mendapatkan porsi. Kelima, manasik haji gratis di Asrama Haji Medan dengan fasilitas menginap dan bimbingan haji. Berikut persyaratannya. Fotokopi identitas yang berlaku atau KTP atau paspor. Yang kedua, fotokopi NPWP, kartu keluarga, buku nikah atau akte nikah, pas foto. Yang ketiga, jasa atau layanan konvensional sumut debit. Sekilas mengenai sumut debit. Sebuah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh Bank Sumut. Berikut keuntungannya. Yang pertama, dilengkapi dengan PIN. Kedua, limit transaksi sebesar 25 juta per hari. Ketiga, nasabah tidak dikenakan biaya setiap melakukan transaksi pada mesin edisi merchant. Keempat, dapat ditransaksikan pada mesin edisi berlogo GPN. Berikut fungsinya. Alat penarikan tunai via channel ATM. Kedua, alat pembayaran dan pembelian pada mesin ATM dan edisi atau electronic data capture. Yang keempat, international banking atau dana konvensional tabungan Merte Falas. Sekilas mengenai tabungan Merte Falas. Tabungan Merte Falas adalah simpanan tabungan dalam mata uang asing atau USD dengan target pasar komersial, yaitu masyarakat umum, perorangan, dan badan usaha. Berikut keuntungannya. Yang pertama, setoran awal pembukaan rekening yang terjangkau yaitu sebesar USD 100. Kedua, saldo minimal yang harus mengendap dalam rekening sebesar USD 50. Ketiga, saldo mengendap diberikan bunga yang dihitung secara harian dengan suku bangsa progresif rate. Keempat, gratis biaya cetak rekening koran. Kelima, gratis biaya penarikan antar cabang devisa. Keenam, bebas biaya administrasi bulanan. Berikut persyaratannya. Perorangan dewasa, yaitu fotokopi identitas diri yang masih berlaku. Kedua, perorangan belum dewasa atau QQ. Fotokopi identitas diri dari penanggung jawab rekening atau orang tua atau wali, atau akte kelahiran atau kartu keluarga. Ketiga, joint account, yaitu fotokopi identitas diri seluruh anggota joint account. Keempat, badan hukum, yaitu fotokopi identitas diri pengurus, fotokopi akte pendirian dan anggaran dasar termasuk perubahannya, fotokopi izin usaha perdagangan atau SIUP. Selanjutnya, surat izin tempat usaha atau SITU. Selanjutnya, tanda daftar perusahaan atau TDP. Selanjutnya, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Selanjutnya, jika dikuasakan harus menyerahkan surat kuasa dan direksi atau surat kuasa yang dibuat secara notarial. Akta berikut fotokopi KTP atau SIM atau paspor dari penerimaan kuasa. Surat. Selanjutnya, surat pernyataan nasabah badan hukum terkait akta badan hukum yang diserahkan kepada bank adalah benar dan merupakan akte terakhir perusahaan. Selanjutnya, yang kelima, lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, yaitu fotokopi KTP atau SIM atau paspor dari masing-masing pejabat. Selanjutnya, fotokopi NPWP dari pimpinan perusahaan dan NPWP dari lembaga. Yang keenam, bank, yaitu fotokopi identitas pengurus, akta pendirian, dan anggaran dasar bank. Fotokopi izin usaha, IKA dikuasakan harus menyerahkan surat kuasa dan direksi dan atau hasil rapat umum pemegang saham atau yang dibuat secara notarial. Berikut fotokopi KTP, SIM, paspor, dan penerima kuasa. Dan yang terakhir, ketujuh, badan lainnya seperti partai politik, LSM, yayasan, dan organisasi lainnya, yaitu fotokopi identitas diri pengurus yang masih berlaku. Selanjutnya, dokumen status hukum badan, fotokopi AD atau ART dan perubahannya, fotokopi NPWP pimpinan dan
NPWP dari badan. Selanjutnya, surat kuasa dari pimpinan atau pengurus yang sah untuk bertindak atas nama badan atau apabila pemegang rekening dikuasakan.